kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Dan doa kita akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Oliva PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam selama hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas
bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, di mana ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis menantang orang-orang untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak hanya berbicara tentang perubahan hati, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan pertobatan. Yang pertama, memberikan kepada yang membutuhkan. Yohanes mengajarkan bahwa memiliki harta bukanlah dosa, tetapi menggunakan untuk membantu orang lain adalah tanda pertobatan sejati. Yang kedua, kejujuran dan keadilan. Yohanes memperingatkan para pemungut cukai dan tentara untuk tidak melakukan korupsi dan penindasan. Mereka harus hidup jujur dan adil dalam pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, puas dengan apa yang dimiliki. Yohanes mengingatkan kita untuk tidak serakah dan selalu menginginkan lebih. Kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan dan menggunakannya untuk kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berbagi. Apakah kita mau berbagi harta benda kita dengan orang yang membutuhkan? Apakah kita mau memberikan waktu dan tenaga kita untuk membantu orang lain? Dan yang kedua, kejujuran. Apakah kita jujur dalam pekerjaan kita? Apakah kita mau bersikap adil terhadap orang lain? Yang berikut adalah kepuasan. Apakah kita puas dengan apa yang Tuhan berikan? Apakah kita selalu bersyukur atas berkat-Nya? Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita merefleksikan permenungan kita pada hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dengarkan tadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap
terasa hampa. Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah